Sapa Indonesia pagi Mbak Hadir, saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Survei industri hotel Indonesia menunjukkan ancaman badai PHK di sektor perhotelan akibat penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Survei dilakukan pada 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi dengan rata-rata jumlah 178 kamar per properti. Dalam survei ini, saudara, 88% responden memperkirakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mengurangi biaya upah pekerja. 58 responden menjawab akan mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank. 48% responden memperkirakan akan melakukan penutupan hotel karena defisit operasional. Pengusaha memproyeksikan hingga semester 1 tahun 2025 akan terjadi penurunan pendapatan hingga 30% secara tahunan sehingga akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Mayoritas responden menilai penurunan meetings, incentive, conventions, and exhibition atau MICE akan berdampak pada operasional hotel. Selama ini, saudara, permintaan pemerintah merupakan kontributor terbesar terhadap pemanfaatan MICE. Sejak pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga, 50% responden melaporkan kerugian pendapatan melebihi 10% pada November 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi secara bertahap memburuk dan pada Januari 2025 lebih dari 30% responden melaporkan mengalami kerugian pendapatan melebihi 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Industri perhotelan terkena imbas pemangkasan anggaran pemerintah. Efisiensi anggaran berpotensi mengurangi pendapatan perhotelan hingga 80% dan berpotensi berdampak pada PHK karyawan hotel. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto yang berdampak pada anggaran perjalanan dinas membuat pelaku bisnis perhotelan menjerit. Pasalnya, hampir 60% pendapatan industri perhotelan berasal dari aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Di Jawa Barat, tercatat sepanjang Maret 2025 rata-rata okupansi hotel tak lebih dari 30%. Meski sempat meningkat saat musim libur lebaran, namun tetap tak sebanding dengan biaya operasional dan gaji karyawan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah hotel mulai merumahkan karyawan karena pendapatan yang menurun drastis tak mampu menutup biaya operasional yang tinggi. Okupansi hotel bulan Maret ya Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret rata-rata di Jawa Barat tuh kurang lebih 26,64%. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Kami sudah tidak bisa apa-apa, mungkin ke depan setelah bulan April ini, kalau memang tidak ada perbaikan, okupansi tetap di bawah 20%, ya, itu kemungkinan yang paling buruk sama sekali yaitu ada efisiensi pengurangan karyawan. Dalam kondisi sekarang untuk bisa survive dalam mengelola operasional 3 bulan aja nggak mampu. Ya, ini kemarin ini hotel-hotel masih sedikit bisa ada kelegaan karena dia masih ada saving kemarin kan di bulan Desember kemarin. Nah, ini udah habis nih, apalagi ini di bulan April tidak ada lagi kegiatan bukber. Hanya berharap kondisi yang ada dan kondisi yang ada tidak ada kegiatan pemerintah akan repot. Jadi Sekjen PHRI Maulana Yusran bilang, menurunnya agenda perjalanan dinas pemerintah sangat berpengaruh. PHRI juga tak sepakat jika pemerintah minta pelaku industri perhotelan mencari target market lain untuk cegah gelombang PHK. Sampai saat ini baik pusat maupun daerah itu belum terlihat di berbagai daerah. Nah, ini juga menjadi satu yang menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis hotel ya, apalagi khususnya kalau kita bicara setelah Lebaran, kita baru mengalami peningkatan okupansi semasa Lebaran di tengah pada fase bulan Ramadan atau bulan Maret itu memang benar-benar dalam kondisi yang sangat rendah, yaitu di rata-rata okupansi 20%. Pemerintah ingin berharap kita mencari pasar baru di dalam situ. Ini nggak satu hal yang mudah. Merubah satu ekosistem yang sudah terbentuk itu ke arah yang berbeda
itu juga butuh suatu proses. Kalau kita melakukannya secara sporadis, tentu dampaknya juga akan dirasakan banyak selain dari pelaku usaha juga terhadap masyarakat yang di mana. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran pada Januari 2025. Perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan merupakan komponen dana yang diminta oleh Presiden untuk dipangkas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19, kinerja industri perhotelan terancam kembali merosot. Lebih lengkap kita akan bahas bersama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi Pak Haryadi, selamat datang di studio Kompas TV. Selamat pagi Mbak Okta. Pak, kita mungkin membuka dengan melihat bagaimana saat ini sektor perhotelan seperti apa sih Pak kondisinya? Ya, jadi memang segmen pasar pemerintah itu besar Mbak. Jadi secara nasional tahun 2024 itu sekitar 40% nasional ya. Jadi kalau per daerah itu bisa berbeda-beda. Seperti misalnya saya ambil contoh Kalimantan, Sulawesi ya, pokoknya di luar Jawa, Sumatera itu bisa sampai 70%. Jadi bisa dibayangkan begitu pemerintah menghentikan kegiatannya itu langsung memang dampaknya sangat luar biasa. Dan yang juga membuat kita surprise, bahkan Bogor yang dekat dengan Jakarta itu yang paling duluan mendeklar 2 hotelnya tutup operasi gitu. Nah, jadi di sini yang perlu kami sampaikan adalah bahwa karena masyarakatnya atau sebagian kalangan menganggap bahwa kenapa kok hotel itu bergantung banget sama pemerintah itu ya. Nah, jadi saya mesti jelaskan bahwa memang selama ini pasar itu memang terbentuk oleh permintaan pemerintah itu ada gitu loh. Nah, sehingga kita membangun hotel, menyiapkan kamar, menyiapkan ruang meeting itu karena memang ada pasarnya. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah adalah selama kuartal pertama, Januari sampai Maret itu pemerintah sama sekali memang tidak ada kegiatan, sama sedikit sekali, sangat-sangat minor. Jadi ini yang mengakibatkan efeknya itu ternyata sangat besar. Jadi kami pikir tadinya kalau pemerintah itu mengurangi budgetnya, kita harapkan korporasi ataupun masyarakat umum ya yang FIT itu masih jalan. Ternyata itu enggak juga Mbak Okta. Jadi ini rupanya bahkan BUMN juga nggak ada kegiatan. Jadi ini luar biasa. Jadi saya tidak tahu ya mode ini diikuti oleh hampir semua customer dari hotel kita. Oke, artinya memang di awal saja sudah segitu besarnya Pak ya untuk berdampak terkait dengan efisiensi ini. Lantas Pak, kalau tadi dikatakan sudah ada yang melaporkan ada yang tutup, seperti tadi di Bogor ada 2 yang tutup. Sejauh ini Pak RI sudah melihat belum, sudah ada berapa yang melaporkan, misalnya tadi penutupan berapa, kemudian sudah ada belum Pak yang merealisasikan PHK itu sendiri sebagai salah satu dampak? Tadi survei yang kami lakukan, yang tadi dibacakan oleh di bumper tadi, itu kita lakukan adalah sebelum Idul Fitri. Jadi memang kami ingin mengetahui ini trennya gimana sih persepsinya anggota PHRI gitu ya. Ternyata ya seperti itu hasilnya. 88% itu sudah clear mereka akan melakukan PHK. 58% mereka sudah antisipasi untuk mengalami permasalahan dengan perbankan. Mereka harus restructuring dan sebagainya. Dan sebagian tadi menyatakan akan tutup gitu kan. Sekitar 48% kalau saya tidak salah tadi ya. Jadi ini menurut saya ada sesuatu hal yang serius. Serius itu ini kan sebetulnya kebetulan data di kami cukup baik ya, artinya kita bisa membaca gitu, membaca trennya. Nah, bagaimana dengan yang lain gitu kan? Ini kita yang datanya cukup baik aja kita udah bisa mengukur itu. Jadi ini mungkin ya kalau boleh saya bilang ya udah lampu kuning menuju merah nih untuk pemerintah untuk segera mengatasi daripada anggarannya gitu. Karena kan jasa akomodasi ini hanya salah satu Mbak, perjalanannya hanya salah satu dari komponen belanja pemerintah itu ya. Oke, kalau tadi dikatakan Pak itu kan surveinya sebelum Idul Fitri, bahkan dampaknya sudah segitu besar. 88 menyatakan bahkan akan melakukan PHK. Artinya kemarin kan momen Idul Fitri menjadi momen lah ya, banyak orang yang berlibur dan lain sebagainya. Ini cukup membantu tidak Pak dalam sektor? Nah itu jadi kemarin itu okupansi selama Hari Raya Idul Fitri Mbak itu ternyata 20% lebih rendah dari tahun lalu. Dan dari sisi liburannya, banyak masyarakat kita itu tidak mengambil liburan, atau kalau mereka liburan mereka memperpendek hari liburnya. Jadi tidak sampai sepenuhnya hari libur Lebaran itu mereka melakukan perjalanan di luar kota. Seperti itu. Jadi kondisinya memang kalau boleh saya sampaikan memang itu confirm bahwa terjadi penurunan daya beli karena tidak hanya hotel saja, kami juga mengecek ke teman-teman di jasa pusat rekreasi, taman rekreasi itu juga mencatat penurunan juga Mbak gitu.
Oke, sudah ya mayoritas responden ya Pak ya, Ya, tadi 88% itu tadi. Pak, artinya sekarang karena kondisinya seperti ini, proyeksinya juga 2025 nampaknya juga kurang bagus gitu. Sudah berapa banyak yang misalnya minta tolong begitu Pak, atau komunikasi yang terjalin? Semuanya sudah. Kalau anggota PR itu kan sekitar 3.600 Mbak ya, yang aktif, yang mereka bayar iuran. Itu semuanya sudah menyatakan ini bahaya gitu. Betul-betul artinya dampaknya bisa nanti kalau lebih lanjut ya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan lah, terkait dengan masalah PHK-nya, terkait dengan masalah pembayaran pajaknya nanti, terkait juga dengan untuk mata rantai yang ada, perbankannya dan sebagainya, tuh banyak hal yang nanti terjadi, Mas. Oke, tapi kalau komunikasi dengan pemerintah begitu misalnya Pak? Ya, sudah kami sampaikan, kami sudah menyurati, bahkan dari bulan November sudah kami surati kepada Pak Presiden, kepada Ibu Menteri Keuangan, dan juga melalui beberapa jalur kami juga menyampaikan juga ke dalam hal ini di Kementerian Keuangan melalui Wamen ya, Wamenq, dengan Kementerian Pariwisata, karena kami pembinanya adalah di Kementerian Pariwisata, udah sangat-sangat intens sekali. Teman-teman di Menteri Pariwisata sudah paham sekali masalah ini. Oke, artinya memang sudah ada dorongan tadi dari 3.600 anggota PARI. Sudah ada respon belum Pak dari pemerintah terkait hal ini? Jadi yang kita belum, responsnya adalah disampaikan perkiraan itu bulan April akan mulai dilakukan untuk spendingnya ya, mulai anggaran belanja akan mulai diturunkan. Nah, tetapi kalau kami mengkonfirmasi dengan beberapa kementerian lembaga, ya mereka jawabannya gini, Pak kayaknya nggak mungkin di April deh, ini bisa-bisa Juni nih gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih, dan itu juga seberapa efektifnya. Karena kemarin waktu kami pertemuan dengan teman-teman daerah juga lucu ininya, konfirmasi kan saya tanya teman-teman daerah ini gimana, kan yang dilakukan pemotongan anggaran sampai 50% perjalanan dinas kan kementerian lembaga. Di daerah bagaimana? Maksudnya daerah kan ada Pemda ya, belanja di Pemda. Itu rupanya menarik. Teman-teman di daerah itu menyampaikan, oh Pak, di daerah itu juga kita problem. Karena kita menanyakan kepada Pemda, Pemdanya sekarang disuruh ikutan mengalokasikan untuk makan bergizi gratis. Ada di situ juga. Lalu ada yang baru lagi juga diminta untuk mengalokasikan koperasi merah putih. Gitu. Jadi ini juga, ini kalau begini kan berarti alokasi dananya memang untuk aktivitas ya. Jadi pemerintah daerah, ini saya contoh pemerintah daerah ya, karena pemerintah daerah kan juga anggarannya terbatas. Nah sekarang kalau dialokasikan lagi untuk program dari pusat seperti itu, mereka kan nggak punya ruang gerak untuk anggarannya. Ya, jadi ini yang kita khawatir juga di daerah, nanti bisa-bisa kegiatannya seperti apa gitu. Kalau semuanya alokasi mereka pun diminta untuk mendukung program pemerintah pusat, kan daerah kan juga punya program sendiri kan. Oke, berarti memang ya menjadi kekhawatiran juga bahwa tidak hanya secara nasional ya Pak, tapi juga bahkan di daerah juga. Ya, bahkan BUMN pun juga melakukan pengurangan kegiatan. Bahkan swasta pun juga. Jadi kita melihatnya kok trennya semuanya jadi kayak orang domino gitu. Kayak berhenti semua gitu, kayak berhenti mengadakan kegiatan begitu. Oke, baik, tentu ini yang menjadi catatan nantinya, tapi terkait dengan bagaimana strategi yang akan ditempuh dari industri hotel maupun juga bagaimana respon pemerintah dan lain sebagainya, tentu akan kita bahas nanti Pak seusai jeda, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis Saudara, dan kita masih bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, tadi dikatakan bahwa memang saat ini banyak sekali kekhawatiran, tidak hanya pendapatan industri hotel, terutama kalau di 2025 ini dikatakan nampaknya agak lesu, kemudian juga tadi kekhawatiran bahkan tidak hanya secara nasional tapi juga bahkan ke daerah. Lantas strategi apa Pak yang bisa dilakukan supaya pelaku bisnis ini bisa mempertahankan atau sekedar yang menyambung nyawa, jangan sampai terjadi misalnya tadi kayak PHK, penutupan dan lain sebagainya. Jadi memang yang pertama harus dilakukan itu adalah pemerintah segera mengeksekusi anggaran belanjanya, karena memang ada kebutuhan di sana ya Mbak ya. Jadi itu harus segera dilakukan eksekusinya. Kedua, sebaiknya pemerintah melihat lagi program-programnya itu harus dilihat mana yang memang akan memberikan pertumbuhan ekonomi atau malah menjadi kontraksi. Jadi prioritas juga harus dilihat. Nah, yang ketiga itu kita harus mendorong kembali program kita untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Ini menurut saya harus menjadi komitmen nasional ya, dan pemerintah seharusnya memberikan prioritas untuk pertumbuhan pariwisata ini, untuk sektor pariwisata. Dimana kita lihat kan memang di Astacita tuh nggak ada tuh pariwisata nggak masuk. Kemarin Saresean juga saya lihat nggak dibahas masalah pariwisata. Nah padahal pariwisata ini adalah sebagai
apa namanya jaring pengaman sosial sebetulnya, karena dia bisa menampung pekerja yang tidak memerlukan kualifikasi keterampilan yang cukup tinggi ya. Artinya dia bisa sangat fleksibel gitu loh. Dan itu kalau catatan dari Kemenpar yang saya lihat statementnya dari Ibu Menteri pada waktu awal Januari itu sekitar 25 juta orang yang ada di dalam sektor ini yang terkait ya. Jadi yang terkait pekerja di sektor ini ada 20 juta orang. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya harusnya menjadi prioritas. Dan di dalam kaitan juga dengan situasi gejolak global seperti ini, kalau pariwisatanya maju itu kan juga devisa ya. Gitu. Jadi ini juga kita harap bahwa yang poin ketiga adalah pemerintah memang harus segera kita serius mendorong ini untuk terjadinya peningkatan pertumbuhan pariwisata, karena negara-negara tetangga kita semuanya udah maju semua, Malaysia, Thailand, Vietnam, sekarang kalau Singapura udah jelas ya, Kambodia juga udah mulai naik. Jadi kita ini jadi relatif stagnan gitu, bahkan tertinggal sudah. Oke, artinya begini Pak, berarti pengusaha melihat bahwa pemerintah belum memberikan perhatian khusus gitu untuk sektor pariwisata. Saya lihat begitu ya, kenyataannya selama kita merdeka nih, udah mau 80 tahun ya, pariwisata itu hanya sebagai aksesoris aja gitu. Kita lihat dari kelembagaan kementeriannya juga dia tier 3, kewenangannya terbatas, anggaran terbatas, dan juga di dalam hal untuk prioritas programnya kan juga nggak terlihat. Oke, Pak, kalau dalam survei yang diberikan oleh PRI juga, ini kan selain resiko PHK, ini ada kredit macet bahkan sampai menutup hotel. Apakah artinya akan ada efek domino yang bisa dikatakan secara sistemik ini ketika hotel ini berada di titik yang kritis begitu, Pak? Iya, ya pasti akan banyak. Dan jangan lupa bahwa tidak hanya itu saja, Mbak, kan kita mata rantainya juga luas. Kita melibatkan dari sektor pertanian, dari sektor UMKM dan sebagainya kan. Itu kan semua kan mata rantai yang juga mensupport daripada kegiatan di hotel ini itu sendiri, seperti itu. Oke, artinya kalau dalam sekarang Pak, kalau dilihat kondisinya saat ini apa yang paling penting atau yang akan ditempuh oleh pengusaha terutama untuk bisa menyelamatkan industri hotel itu sendiri? Ya, sekarang ini memang kita melakukan apapun ya Mbak. Ya misalnya kita menyasar kepada segmen korporasi, kepada segmen individual ini macam-macam Mbak. Ada yang wedding, ada yang ulang tahun lah kayak gitulah, pokoknya yang sifatnya individual. Atau juga terkait dengan kegiatan komunitas, termasuk di sini misalnya wisuda atau pertemuan-pertemuan organisasi, partai politik, dan itu kita lakukan. Tapi Mbak, itu jumlahnya kecil gitu loh, nggak bisa menggantikan serta-merta dari pasar pemerintah yang hilang tadi. Makanya ini tadi saya sampaikan yang paling cepat harus dilakukan adalah segera anggaran belanja itu dieksekusi. Karena memang ada kebutuhannya. Kami kan juga sering berkomunikasi dengan teman-teman kementerian lembaga ya. Mereka juga bingung gitu karena mereka juga banyak program, mereka juga nggak bisa jalan gitu. Seperti itu. Berarti artinya ada utak-atik anggaran yang dirasa kurang tepatkah gitu Pak? Terutama ini juga bisa memukul sektor-sektor seperti tadi itu. Jadi saya hanya bisa menduga ya, saya nggak bisa, tapi saya menduga otak-atiknya ini tadi untuk program-program yang menjadi program unggulannya atau program kampanyenya presiden kan gitu kan. Jadi arahnya ke sana, jadi semua akhirnya kan harus mengikuti. Nah, makanya dipotong anggarannya. Kalau dipotong kita bisa memahami lah, namanya anggaran kan tuh hak pemerintah. Tetapi yang kita minta di sini adalah kalau sudah memang udah jelas dipotongnya seperti apa ya segera aja dieksekusi. Karena tadi saya sampaikan kuartal pertama itu sama sekali kegiatannya sangat-sangat minim sekali. Jadi nggak boleh dibilang tadi makanya sampai ada yang tutup tuh karena memang dia sangat tergantung kepada pasar pemerintah dan nggak ada sama sekali kegiatan pemerintah. Oke, kalau dengan adanya efisiensi ini apa sih Pak situasi yang paling sulit yang dihadapi oleh pengusaha saat ini? Operational cost-nya kan tidak mungkin tercover ya Mbak ya, itu udah pasti. Nah, di luar kita kalau udah seperti itu sulit karena antara uangnya masuk ya, cash inflow-nya sama outflow-nya udah nggak sebanding sama sekali. Jadi memang sangat rasional tadi kalau disampaikan ada 48% kalau saya nggak salah tadi ya, itu mau tutup gitu karena memang dia nggak mungkin. Nah, tapi kan masalah tutup juga nggak menyelesaikan masalah, emang dia nggak punya kewajiban yang lain misalnya gitu kan, kewajiban perbankan atau kewajiban hal-hal yang lain lah yang mesti mereka selesaikan. PHK juga menurut saya bukan solusi yang simpel juga karena kan emang nggak mau dikasih pesangon tuh yang di PHK kan juga nggak sesimpel itu. Jadi banyak hal yang menurut saya menjadi problem nanti akhirnya ini bisa menjadi berakibat ke
sektor-sektor lainnya. Kayak ada dampak domino yang besar ya Iya. Pak ya. Nah, hitungan dari Perhimpunan sendiri Pak, ada dampak yang signifikan akan terjadi kapan sih Pak? Kalau tadi kan dikatakan kalau ya janji pemerintah bisa April mulai spending gitu. Iya. Kapan bisa terjadi? Nah, ini kan kita nggak tahu, Mbak. Karena tidak ada kepastian. Mau eksekusi mau kapan nih? Karena kalau dari pemerintah pusat bilang katanya April gitu kan, kalau dari Kementerian Keuangan April. Tetapi kalau kita cek kepada kementerian lembaga, mereka bilang, aduh kayaknya nggak mungkin deh April gitu kan. Paling cepat Mei, tapi itu juga tanda tanya. Sekarang aja udah April ya Pak ya? Ya, karena April. Jadi kemungkinannya Juni. Nah, Juni itu udah satu semester, Mbak. Ya kan. Nah, sekarang kembali lagi, apa yang akan terjadi? Masing-masing hotel punya daya tahan sendiri-sendiri, Mbak. Ada yang memang mereka cukup punya backup keuangan yang cukup baik, dia mungkin bisa bertahan lebih panjang. Tetapi kalau dia nggak punya backup keuangan yang cukup, ya itu tadi kayak yang kejadian di Bogor, langsungnya tutup gitu. Nah, ini saya lihat kemungkinan yang akan tutup akan lebih banyak lagi nih. Gitu. Ya tentu saya nggak berharap gitu, jangan sampai lah. Tapi kita harapkan memang paling tepat adalah segera aja pemerintah melakukan eksekusi untuk spending. Oke, antisipasi saat ini seperti apa Pak? Dari pengusaha? Antisipasinya ya sekarang ini yang kami lakukan adalah pertama tentu harus efisiensi di dalam dulu ya Mbak ya. Semua kita lakukan, penggunaan konsumsi listrik, air, belanja dan sebagainya itu kita lakukan udah seperti itu. Lalu kedua tadi kita mencari pasar-pasar yang masih mungkin kita bisa peroleh. Nah, mengenai pasar yang alternatif ini Mbak, tadi saya sampaikan itu juga tidak mudah kan, ternyata korporasi juga mengurangi kegiatannya, BUMN apalagi ikut-ikutan kan. Lalu juga kalau dari sisi masyarakat ternyata daya beli itu juga pengaruh Mbak. Jadi sekarang itu kita menjual misalnya paket wedding gitu, udah nggak bisa pakai situasi yang seperti tahun 2024. Harus ditekan sedemikian rupa mengikuti dari kemampuan daya beli masyarakat. Oke, jadi yang babak belur nih nggak cuma rakyatnya doang, tapi ternyata pengusaha pun. Iya, semuanya kena. Gitu. Oke, nah Pak, saat ini mungkin kalau bisa disampaikan ke pemerintah, komitmen sebetulnya yang dibutuhkan dari pemerintah seperti apa? Kalau tadi dikatakan ya ini nampaknya butuh tidak hanya sekedar tadi janji-janji kapan mau spending dan lain sebagainya. Selain daripada spending, yang juga kita butuh dukungan itu adalah antisipasi terhadap kredit yang bermasalah. Ya, jadi ini juga kami belum sempat nih terus terang bicara dengan OJK, tapi kami akan lapor juga ke OJK agar kiranya juga siap-siap relaksasi. Karena ini juga kemungkinan pasti ada masalah ya dengan masalah cash flow. Lalu kedua juga dengan kami perlu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pajak hotel dan restoran yang juga mungkin akan bermasalah. Itu juga harus antisipasi relaksasi. Ini antisipasi kalau tadi sampai satu semester terjadi masalah, karena itu impact-nya besar tuh Mbak. Kalau satu semester itu pasti problem, jadi akan geser semuanya. Nah, kita juga harus bicara agar pemerintah daerah itu juga siap-siap juga untuk jangan udah situasi gini, ini kan situasi yang tidak kita harapkan ya terjadi. Itu juga nanti masalah dengan pemerintah daerah untuk melakukan relaksasi pajak hotel dan restoran juga harus dilakukan. Oke. Dengan situasi seperti ini Pak, masih optimis nggak para pengusaha untuk bisa berjalan? Karena kan ya kalau bisa dikatakan tadi kuartal pertama ini cukup menentukan, ini udah masuk bulan keempat, artinya tinggal 2 bulan lagi bisa dikatakan gitu? Ya kita sebagai manusia harus selalu optimis. Apapun itu ya, kita pernah mengalami tahun 98, mengalami COVID dan sebagainya, kita harus optimis. Tetapi saya sampaikan, kita optimis tapi tentu dengan mengambil langkah-langkah yang rasional ya, langkah-langkah strategis juga gitu. Ya tadi termasuk kayak penghematan dengan PHK lah, dengan segala macam itu kan termasuk adalah upaya kita untuk survival itu sih. Tapi kami harus tetap optimis karena bagaimanapun juga masalah ini kan bukan hanya di jasa akomodasi, semuanya juga akan mengalami masalah. Dan harapan kita dengan permasalahan yang kita hadapi salah satunya oleh kami, ini juga akan mendorong presiden ya pemerintah untuk lebih realistis di dalam menyusun anggaran belanjanya nanti. Oke, lagi-lagi komunikasi dengan pemerintah ya Pak ya harus diutamakan. Tentu ini harus bisa menjadi catatan bahwa itu tadi industri hotel nyatanya bisa berdampak, termasuk juga hajat hidup orang banyak karena tadi bisa berdampak pada paling parahnya ya itu tadi bisa tutup bahkan PHK dan lain sebagainya. Tentu menjadi perhatian khusus, terutama tadi ada banyak insentif bisa dikatakan ya Pak ya yang dibutuhkan oleh pengusaha seperti misalnya relaksasi dan lain sebagainya. Diharapkan ini bisa memperbaiki kondisi perhotelan terutama karena di kuartal pertama nampaknya juga kurang baik. Diharapkan ada pembenahan dari pemerintah. Terima kasih Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Pak Haryadi Sukamdhani sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Haryadi.